pagi semua. Oke, pada saat ini kita mulakan saat teduh kita pada pagi ini. Oke, sebelum kita mulakan saat teduh kita, saya akan bawa kita ke dalam doa. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami datang di hadirat Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin memanjatkan rasa kesyukuran kami terhadap Engkau ya Bapa, karena Engkau telah memberikan nafas yang baru kepada kami ya Bapa, pagi yang baru kepada kami ya Bapa. Begitu juga dengan bangun pagi Bapa, kami rasa diberkati karena kami dapat membuat saat teduh bersama Engkau Bapa. Ya Bapa, sertailah kami pada pagi ini Bapa, agar Roh Kudus kamu menguasai kami ya Bapa. Tibanya kami membuat saat teduh ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, mari kita startkan lagu kita yang pertama, How Great Is Our God. Mari kita sama-sama angkatkan lagu ini dengan segenap hati kita.
Selamat pagi. Sekali lagi untuk pagi ini kita dapat bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dengan hati yang sangat bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah dan juga berkat Tuhan bagi kita pada pagi ini. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari ini adalah hari yang penuh kemuliaan, hari ini adalah hari yang penuh keagungan. Hari ini kami akan mengenal Engkau dengan lebih lagi dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan diri dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Lewat daripada firman Tuhan yang kami dengar sebentar nanti, kami akan mengenal kehendak-Mu dengan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berkata, mengenal Allah memiliki hidup. Ya, mengenal Allah memiliki hidup. Ya, kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kita tidak boleh hidup dengan menciptakan satu gambaran. Kita tidak boleh membuat gambaran menggunakan pengetahuan, menggunakan bayangan kita, menggunakan kebijaksanaan kita untuk membina Tuhan. Kita tidak dapat. Ya, kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan atau siapa Tuhan. Barulah kita dapat menyembah Tuhan itu dalam kebenaran. Jika kita mencipta Tuhan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman hidup kita, kita pasti akan menciptakan Tuhan yang kita buat sendiri dalam hati kita. Dan kemungkinan besar 90% ia bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Maksud saya adalah hanya apabila kita mengenal Tuhan yang benar, barulah kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengetahuan yang benar akan Tuhan adalah hal yang paling penting untuk orang Kristen. Apabila mereka mengenal siapa Tuhan, barulah mereka memiliki sikap penyembahan yang benar. Barulah mereka dapat memiliki fikiran yang benar tentang Tuhan. Pada suatu waktu dahulu, saya pernah mengenal seorang pribadi. Ya, pribadi ini sama sekolah dengan saya. Orangnya sangat pendiam. Ya, jarang sekali orang-orang dapat mendengar dia ketawa. Jarang sekali orang dapat mendengar dia berjenaka. Pribadi ini sangat pendiam. Dia selalu duduk diam dalam kelas dan dia melakukan kerja-kerjanya sendiri. Dan orang tidak pernah berminat untuk berkenalan atau mengenal dia dengan lebih lagi. Orang hanya kata hai, lepas itu mereka lalu. Tetapi apabila kami habis sekolah, saudara-saudari, dan orang ini sudah menjadi dewasa, dia menjadi satu pribadi yang luar biasa. Dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam gerejanya. Dia menjadi orang yang memimpin dalam gerejanya. Sedangkan ketika dia bersekolah dulu, dia adalah seorang yang pendiam. Ya, guru-guru tidak melihat keistimewaan dia. Dia hanya sebagai salah seorang student yang ada di sekolah ataupun di kelas kami. Tetapi setelah beberapa lama, bila saya mengenal, bila saya mendapat tahu tentang diri dia, dia rupa-rupanya telah menjadi pemimpin dalam gerejanya. Jadi saya kata, wow, saya tidak sangka orang ini akan dapat berkongsi, akan dapat memimpin, akan dapat melayani dengan berani seperti itu. Sedangkan pada awal atau masa dia masih kecil ataupun masa dia masih muda, ketika kami bersekolah bersama-sama, saya jarang sekali mendengar dia bercakap.
dia seorang yang sangat pemalu dan pendiam. Saya rupa-rupanya tidak mengenal siapa dia. Jadi saya memiliki tanggapan ataupun pandangan yang tidak benar terhadap dia. Saya pikir dia pemalu, saya pikir dia tidak yakin diri, saya pikir dia adalah orang yang penakut. Tapi rupa-rupanya dia ini adalah satu pribadi diam-diam ubi berisi. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, kita tidak dapat melihat Tuhan seperti mana sepatutnya kita melihat Tuhan. Kita tidak dapat menghormati, kita tidak dapat memahami, kita tidak dapat meresponi kasih-Nya seperti yang seharusnya. Rasul Paulus berkata bahwa tujuan hidupnya adalah untuk dia mengenal Tuhan. Tujuan kehidupan Rasul Paulus adalah untuk mengenal Tuhan yang dia sembah. Apabila seseorang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, orang itu dihancurkan. Itu yang dikatakan oleh Nabi Hosea. Kekurangan pengetahuan tentang Tuhan itu membuatkan satu pribadi itu tidak memiliki kuasa dalam kehidupan rohani atau tidak memiliki kuasa di dalam kehidupannya apabila kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara-saudari, bagaimana caranya kita dapat mengenal Tuhan itu? Bagaimana cara kita dapat mengenal Tuhan yang kita sembah? Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Yakub? Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan yang menciptakan seluruh semesta ini? Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan yang mengasihi kita? Bagaimana kita dapat mengenal Dia sehingga kita dapat meresponi kasih-Nya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Ibrani berkata, Yesus Kristus anak Allah, dan dialah pribadi yang dapat menyatakan kepada kita siapa Kristus Tuhan itu. Yohanes 17 ayat 16 mengatakan bahwa bila kita mengenal Kristus, kita akan mengenal Allah Bapa. Di dalam Yesus, dalam pribadi Yesus, kita akan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenal Kristus bermaksud mengenal Allah Bapa. Mengenal Kristus bermaksud mengenal Allah yang menciptakan seluruh isi dunia. Mengenal Kristus bermaksud mengenal rencana Tuhan. Mengenal Kristus bermaksud mengenal isi hati Tuhan. Mengenal Kristus bermaksud hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengenal Kristus bermaksud mengenal tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sepatutnya pelajari, kita sepatutnya berdoa, kita sepatutnya memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal siapa Kristus Yesus itu. Kita sepatutnya memiliki kerinduan yang besar untuk mendekat kepada Tuhan. Maka dengan itu kita akan dapat mengenal Tuhan. Mengapa kita mengadakan saat teduh, saudara-saudari? Yaitu supaya kita dapat mempelajari siapa Tuhan itu. Supaya kita dapat mendekat kepada Tuhan itu dan memohon daripada Tuhan itu untuk memberikan kerinduan dalam hati kita untuk mengenal Dia dengan lebih lagi. Bila kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah Bapa. Dan bila kita mengenal Allah Bapa, kita mengenal apa tujuan kehidupan kita. Bila kita mengenal Allah, kita memiliki hidup. Tanpa mengenal Tuhan, kita tidak memiliki hidup. Saudara-saudari, pada saat ini, ambillah tahun 2022 ini sebagai tahun di mana Anda dan saya memiliki kerinduan yang besar untuk bertumbuh dalam Tuhan. Supaya pengenalan akan Tuhan itu semakin kuat, semakin mendasar, semakin nyata dalam kehidupan kita. Pada tahun 2021, saya mengikuti satu kursus yang diadakan oleh SCSC, yaitu berpengalaman dengan Allah. Lewat daripada pelajaran itu ataupun kursus itu, saya menyelidiki, saya mengenal dengan lebih lagi siapa Allah yang saya sembah.
Dan saya sebagai seorang pastor sangat-sangat diberkati, sangat-sangat terdorong, sangat-sangat terbangun dengan pelajaran berpengalaman dengan Allah ini. Dan saya jatuh cinta dengan lebih lagi. Saya mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Dan saya tunduk kepada Tuhan dengan lebih lagi. Saya ingin bertumbuh dalam Tuhan dengan lebih lagi. Saya ingin menjadikan hidup saya semakin menyerupai Tuhan dengan lebih lagi. Kenapa? Karena saya mengenal Dia dengan lebih lagi. Tanpa kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita tidak mungkin dapat menyembah Dia seperti mana yang sepatutnya. Kita tidak mungkin dapat memiliki sikap hidup dan tujuan yang sesuai dengan kehendaknya. Tanpa mengenal Tuhan, kita hanya menyembah Tuhan yang kita cipta dalam hati kita. Dan jika kita menyembah Tuhan yang kita cipta dalam hati kita, tidak ada keselamatan di dalam Tuhan yang kita sembah itu. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk mengenal Tuhan, supaya Tuhan yang kita sebut sebagai orang Kristen itu sungguh-sungguh telah nyata dalam hidup kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak dan juga rencananya dalam kehidupan kita. Akhirnya kita akan memiliki kehidupan kekal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami tahu bahwa mengenal Engkau ataupun memiliki pengenalan akan Engkau yang benar, yang sungguh-sungguh adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan kami. Karena pengenalan akan Engkau, itulah yang dapat menolong kami untuk menjadi pribadi seperti yang Engkau mau. Supaya dengan itu kami dapat meresponi Engkau dengan benar dalam kehidupan kami. Maka hidup kami akan dibentuk dan diubahkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami ada kerinduan yang besar untuk mengenal Engkau dengan lebih lagi pada tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja-gereja, supaya gereja-gereja dan pemimpin-pemimpin gereja akan mengambil waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, mengadakan saat teduh, supaya mereka dapat mengenal Tuhan yang mereka sembah dengan lebih lagi. Dengan itu mereka dapat bertumbuh. Kita juga berdoa bagi para muda-mudi yang ada di gereja kita, ya, supaya muda-mudi ini memiliki waktu yang istimewa, memiliki waktu untuk memiliki saat teduh yang berkualitas, supaya mereka juga dapat mengenal Allah dalam kebenarannya. Dengan itu, pemuda-pemudi ini akan dipimpin oleh pengenalan Tuhan itu dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka akan dapat dituntun dan dipimpin oleh Allah sampai usia tua mereka. Kita juga berdoa bagi pelayanan sekolah minggu ataupun anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Ya, sudah 2 tahun anak-anak sekolah minggu, terutamanya dalam pelayanan bahasa Malaysia. Banyak anak-anak yang tidak dapat kita jangkau karena masalah line telepon ataupun telepon pintar yang mungkin mereka tidak ada, line mereka tidak ada. Ataupun mereka juga terpaksa berebut dengan abang-abang mereka yang bersekolah, sehingga mereka kekurangan masa ataupun kekurangan pelajaran sekolah minggu. Kita berdoa supaya Tuhan akan memberikan pengenalan, supaya keluarga mereka akan mengajar mereka untuk mengenal Tuhan dengan lebih. Pertama, berdoa untuk pemimpin dan gereja, untuk mereka menerapkan pengenalan akan Tuhan. Kedua, berdoa untuk muda-mudi supaya mereka mengenal Tuhan, dan juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu supaya mereka juga memiliki pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini.
Kami melihat betapa kritikal, betapa penting untuk kami memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Kami sudah melihat Tuhan dalam masa 2 tahun yang telah lalu, pada tahun 2020 sampai 2021. Begitu banyak orang-orang Kristen yang hilang, yang lemah, malah ada yang tidak datang ke gereja lagi. Tuhan, kami percaya jika mereka memiliki pengenalan akan Tuhan, mereka tidak akan mudah goyah, mereka tidak akan mudah hilang di bawah arus dunia ini. Kami berdoa Bapa Surgawi pada tahun 2022 ini, pemimpin gereja dan juga pelayanan di gereja akan menerapkan kursus-kursus ataupun berusaha untuk memperkenalkan Tuhan dengan lebih lagi, dengan lebih efektif lagi kepada jemaat-jemaat mereka. Kami berdoa Tuhan supaya segala apa yang kami buat pada tahun 2022 ini, kami akan memfokus untuk memperkenalkan Tuhan kepada jemaat-jemaat kami. Dan supaya pemimpin-pemimpin kami juga memiliki kerinduan yang sama, supaya Kristus Yesus diperkenalkan kepada setiap orang, supaya mereka akhirnya dapat meresponi kasih Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi muda-mudi kami Tuhan, agar mereka juga akan diperkenalkan dengan Tuhan yang nyata lewat daripada pelayanan yang ada di gereja. Supaya muda-mudi kami tahu apa yang harus mereka lakukan, siapa yang harus memimpin mereka. Kami berdoa Tuhan supaya setiap muda-mudi ini akan dipimpin oleh Allah, karena mereka mengenal Allah yang mereka sembah. Dan biarlah hidup mereka akan sentiasa dipimpin oleh Tuhan sampai usia tua mereka. Mereka akan kuat dan teguh dalam Tuhan dan tidak akan goyah. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dalam nama Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa anak-anak sekolah minggu sangat jarang dan kurang dapat dijangkau selama 2 tahun yang lepas Tuhan. Karena ada di antara mereka yang ada masalah line, internet, ataupun handphone yang mungkin tidak ada handphone pintar. Kami berdoa Tuhan, mereka sangat kurang dijangkau oleh sekolah minggu karena segala kekurangan ini. Tapi kami berdoa Engkau memberkati keluarga mereka, supaya keluarga mereka dapat mengajar mereka, dapat memperkenalkan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat dipimpin dan dituntun oleh Allah dalam kehidupan mereka. Bapa, kami serahkan gereja kami, jemaat kami, muda-mudi kami, anak sekolah minggu kami dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan lewat daripada jemaat dan pemimpin gereja akan memperkenalkan Kristus Yesus kepada setiap mereka, sehingga mereka akan dipimpin dan dituntun oleh Allah dengan pengetahuan yang mereka ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Amen. Isaukan